Cara tilawah itu yang efektif begini, ada dua cara. Satu, dia mengeluarkan kurikulum Al-Quran yang topik atau temanya sesuai dengan kebutuhan dan pilihan hidupnya. Contoh, mungkin ibu kalau belum berlangsung sekarang, bisa disiapkan Ramadan tahun depan ya. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang perempuan di Quran? Ya. Sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan nenek, temanya keluarkan, tema perempuan dalam Quran. Terus keluarkan ayat-ayatnya, dalami tentang sifat perempuan bagaimana, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsi pendengaran? Mendengar, iya, tapi beda mendengar laki-laki dengan perempuan itu seperti apa? Kenapa perempuan disebut mar'ah, imro'ah? Kenapa kalau banyakkan disebut nisa? Itu ada rahasianya. Kenapa ditekankannya menjaga rumah tangga dan kehormatan rumah tangga pada perempuan, bukan laki-laki? Padahal kan sama-sama menjaga. Saya sebagai pria, laki-laki, suami kita, para ayah kan harus menjaga ya keadaan rumah tangga kita, keluarga kita. Tapi dijaganya itu ternyata lewat apa? Lewat pekerjaan. Makanya di Quran surah keempat, ya surah An-Nisa di ayat ke-34, laki-laki ketika disebutkan itu dengan nafkahnya dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa unsur pekerjaan yang disebutkan? Karena semua yang dikerjakan laki-laki di luar, itu dampaknya akan sangat berdampak pada keluarganya. Dapat harta dari yang halal, dipakai, dimasak oleh istri, kemudian disebarkan ke seluruh anggota keluarga, maka yang halal itu akan menggerakkan semua bagian tubuh kita dengan energi positif menjadi amal soleh. Ya, makanya kalau ada berbuat salah, mata salah lihat, coba dicek yang dimakan itu benar nggak? Ya. Kalau kata-kata sering berkata yang tidak baik, coba dicek pertama kali, makanannya yang masuk benar tidak? Nah, itu yang pertama dilihat apa? Kinerja dari laki-lakinya. Sebaliknya ketika melakukan tindakan yang jelek, keluarga dapat. Sering saya ingatkan di berbagai kesempatan, kalau bekerja dan berpikir ingin berbuat yang tidak baik, tolong jangan pikirkan diri sendiri, pikirkan keluarga. Anak-anak, istri. Sebab ketika suami berbuat salah dalam pekerjaan di luar, itu yang kena keluarganya juga. Yang korupsi itu misalnya ex bapak tertentu, yang dibully itu anaknya pak, yang kena itu istrinya, yang dipertontonkan orang tuh rumah ibunya. Pengen tahu nggak koruptor yang kemarin begini? Ini rumahnya nih, ini rumah ibunya nih. Apa salah ibunya dengan itu? Apa salah anaknya yang tidak pernah mengetahui tentang perbuatan itu? Karena itu kalau ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, baru terfikir, ingat, bawa suasana kekeluargaan itu. Itu yang mencegah kita berbuat yang tak bagus. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang di meja kerja itu Pak suka ada foto keluarga. Ya, ada seorang presiden di negara Afrika, dia masih muda tuh. Ya, beliau katakan begini, dalam pengarahan kepada staf-stafnya, Bapak Ibu semuanya tak penting ada foto saya dipajang. Yang penting tuh foto keluarga. Taruh di meja Anda. Kalau ingin berbuat sesuatu kriminal yang tidak baik, coba tatap dulu anak Anda, tatap istri Anda, dan bayangkan ketika perbuatan itu berdampak buruk bagi keluarga Anda. Nah, ini bagi laki-laki. Perempuan berbeda, dia melekat dengan namanya. Karena itu apa yang dikerjakan laki-laki, istri pasti ikut dengan namanya, otomatis itu. Karena itu bahasa Qurannya berbeda. Fassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Jadi istri yang salihah, dia menaati Allah dengan cara taat pada suami, pada yang baik-baik yang ia minta, yang Allah ridhai. Lalu jaga kehormatan suami dan keluarga, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Saya gali-gali kenapa ditekankan pada perempuan. Ternyata setiap jabatan, pekerjaan yang melekat pada suami, istri ikut. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Bapak, suami bupati, istrinya ibu bupati. Bapak camat, istrinya ibu. Kalau istri bupati, bapaknya nggak akan disebut bapak bupati. Kalau istrinya yang perempuan camat, nggak akan mungkin jadi bapak camat suaminya. Tapi kalau suaminya RT, ibunya ibu RT. Otomatis. Bahkan bisa lebih RT daripada suami kan, kadang-kadang gitu. Nah, yang mau saya katakan begini, ketika menjadi tidak baik di dalam pasangan di perempuan, suami kena juga. Jadi perilaku dari istri kadang-kadang menentukan jabatan dan karir suami. Suami sudah bagus, istri posting yang tidak bagus, dilacak sama netizen, diviralkan, yang dipertaruhkan jabatan suami. Nah,
Maksud saya, pernah nggak ibu keluarkan ayat-ayat itu supaya membina kita, mendidik kita dalam menjalani kehidupan? Bagaimana menjadi istri yang ideal? Bagaimana menjadi ibu yang baik dalam pandangan Allah? Kalau pandangan manusia beda-beda standarnya. Dalam pandangan Allah itu seperti apa? Ya. Dan ciri rumah tangga yang baik salah satunya adalah ketika kurikulumnya bisa diterapkan dengan baik. Ini kita sama-sama berusaha. Ya, ini poinnya. Ini juga sama. Laki-laki pernah nggak mengeluarkan ayat tentang laki-laki dengan semua turunan tugasnya? Setelah itu nanti pilihan hidupnya. Misal ada yang mengabdi di pendidikan sebagai guru, dosen, ya, di administrasi di kampus, di sekolah. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang ilmu? Itulah tilawah. Di selama Ramadan topiknya keluarkan, butuhnya apa? Pahami itu, pasca Ramadan dia menjadi hudan. Itulah yang kita bawa, kita terapkan selama 11 bulan. Ini yang pengusaha, pedagang, pebisnis. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat niaga dalam Al-Quran? Hadis-hadis tentang bisnis, kumpulkan. Hatam sekali, bagus. Hatam 2 kali, bagus. Setelah itu lompat ke tilawah. Keluarkan berdasarkan profesi kehidupan yang kita pilih. Ayatnya keluarkan, hadisnya, tafsirnya, tanyakan pada ulama kalau belum tahu. Jadi begitu selesai Ramadan, ini keluar ini. Nih bagian pertamanya, petunjuknya keluar. Jadi orang yang berhasil interaksinya dengan Al-Quran selama Ramadan, yang pertama membangun kebiasaan dia, pertama qiraahnya. Tidak peduli berapa kali khatam, tapi dia tidak ingin meninggalkan bacaan. Pengen baca, sehari nggak baca kayaknya ada yang hilang. Jelas di sini? Oke, yang kedua ini muncul sifat tilawah. Kalau dia mengkaji, jadi apa yang dikerjakan di Ramadan itu yang tampak pasca Ramadan. Kalau pilihan pertama adalah qiraah, maka pasca Ramadan ada kerinduan untuk baca. Apa di antara manfaatnya? Wa bayyinatin minal huda, mendapatkan kejelasan dari manfaat itu, petunjuk itu. Enggak ada satupun dalam ibadah yang tidak ada asas manfaat. Ramadan saya banyak baca, pasca Ramadan saya baca walaupun tak sebanyak Ramadan. Ramadan misalnya bisa khatam dalam sebulan 3 kali, pasca Ramadan setengah juz, setengah Quran. Enggak apa-apa, tapi kebiasaan itu masih ada. Yang paling menarik apa? Standarnya. Ada kejelasan dari hasil manfaat baca itu melahirkan manfaat-manfaat dari amalan yang kita kerjakan. Contoh, qiraah itu mendatangkan ketenangan, tenang. Jadi orang yang rajin ngaji Quran itu pribadinya cenderung lebih tenang dibandingkan dengan orang yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Pemahaman terbaliknya, tenang lawannya apa? Halo? Gelisah. Kalau sedang gelisah, maka rajin baca Quran. Bu, kalau sedang gelisah, ibu buka mushaf. Jangan buka Facebook. Kenapa ya rasanya hati kurang tenang hari ini? Wah, tulis. Aminkan ya. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ambil wudhu, buka mushaf. Itu baru lihat mushaf. Rasanya sudah beda. Yang dahsyat tuh begini, begitu dibuka mushafnya, ini kok ayatnya sesuai ya dengan yang saya rasakan. Itu yang dahsyat itu. Nah, jadi ini rumus yang pertama. Jadi semua apa yang kita kerjakan dalam ibadah itu punya dampak dalam kehidupan. Di antara manfaat Quran itu melahirkan ketenangan. Dibaca ada ketenangan. Dan ingat ini, jiwa yang tenang selalu melahirkan kreativitas yang cemerlang. Bikin status.